Tanggal 6 April, hari ke-97. Bacaan 1 Raja-Raja pasal 20 sampai pasal 22. Kegagalan Ahab menolak peringatan Tuhan. Garis besar. Kisah hidup Raja Ahab menggambarkan betapa mengerikannya akibat dari ketidaktaatan yang terus-menerus. Meskipun ia telah melihat kekuasaan Tuhan dengan jelas melalui peristiwa di Gunung Karmel, Ahab tetap menolak untuk bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi musuh-musuhnya dari Aram. Tuhan sebenarnya memberikan kemenangan kepada Ahab 2 kali atas tentara Aram. Namun Ahab memilih untuk mengampuni Ben-Hadad alih-alih mengeksekusinya sesuai dengan perintah Tuhan. Keputusannya yang tidak taat ini membuat Tuhan mengirim seorang nabi untuk memperingatkannya bahwa nyawa Ahab akan menjadi tebusan atas nyawa Ben-Hadad. Seperti yang telah dinubuatkan dalam pertempuran ketiga melawan Aram, Ahab terluka parah dan akhirnya meninggal dunia. Ketidaktaatannya mengantarkannya kepada kehancuran yang telah dinyatakan Tuhan sejak awal. Renungan harian. Pernahkah Anda belajar sesuatu dengan cara yang menyakitkan? Ada banyak cara untuk mengetahui bahaya melompat dari gedung 10 lantai. Membaca tentang hukum gravitasi dari buku, mendengar pengalaman buruk dari seseorang yang pernah mencobanya, mendengarkan peringatan bijaksana dari dokter tentang risiko jatuh, atau Anda mencoba melompat sendiri. Semua cara tersebut memberikan pengetahuan, namun setiap cara memberikan pengalaman yang berbeda, terutama dalam hal rasa sakit yang dialami. Tuhan ingin Raja Ahab menyadari bahwa ia adalah Tuhan yang memegang kendali atas segala bangsa. Dengan mengirimkan api di Gunung Karmel, memberikan kemenangan atas musuh yang lebih besar, serta mengontrol kekeringan dan hujan, Tuhan terus mengingatkan Ahab, "Engkau akan tahu bahwa Akulah Tuhan." 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 13 dan ayat 28. Namun, Ahab hanya menyadari kebenaran itu ketika semuanya sudah terlambat. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda akan menunggu sampai menghadapi situasi yang menyakitkan baru menyadari kekuasaan Tuhan? Tuliskan beberapa tanda kedaulatan Tuhan yang Anda saksikan dalam hidup Anda selama beberapa hari terakhir. Pikirkan bagaimana Anda seharusnya menanggapinya. Kebijaksanaan adalah belajar dari kesalahan, baik dari diri sendiri maupun orang lain. Pendalaman. Dosa di kebun anggur. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 sampai 3. Dalam Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 dan Bilangan pasal 36 ayat 7 sampai 8, Tuhan memberikan perintah kepada umatnya untuk menjaga tanah perjanjian tetap berada di dalam keluarga dan suku mereka. Itulah sebabnya Nabot menolak untuk menjual kebun anggurnya kepada Raja Ahab. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 sampai 3. Nabot menghormati perintah Tuhan lebih dari permintaan seorang raja. Namun, Ahab menginginkan tanah itu untuk dijadikan kebun sayur, dan Isabel, istrinya yang licik, tidak ragu untuk merencanakan pembunuhan demi memenuhi keinginan suaminya. Ketamakan mereka membawa dosa yang mengerikan. Ringkasan kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 22
ayat 37 sampai 40. Kitab 1 Raja-Raja mengisahkan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan Israel sebagai satu kesatuan. Raja Salomo membangun bait Allah yang megah, namun gagal menjaga hatinya dari penyembahan berhala. Setelah kematiannya, kerajaan itu terpecah dan mengalami kemerosotan moral serta spiritual. Kitab 2 Raja-Raja melanjutkan cerita ini dengan menunjukkan kemerosotan kedua kerajaan, Israel di utara dan Yehuda di selatan. Pada akhirnya, keduanya jatuh di tangan bangsa-bangsa besar, Asyur dan Babilonia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.